Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas sesuatu rahasia tentang segel atau cat biru pada Kawasaki Ninja ya. Apa sih fungsi segel cat biru atau spidol biru pada Kawasaki Ninja? Fungsinya untuk apa serta perwujudannya seperti apa? Apalagi sekarang lagi rame motor mahal gara-gara cat atau spidol biru. Nah, di sini Mister mau bahas. Penasaran kan? Oke, ikutin terus pemaparan Mister berikut ini. Nah, kebetulan saya punya 3 Kawasaki Ninja ya. Mulai dari Ninja Kiss, Ninja R sampai Ninja RR ya kan ya. Dan di sini yang lebih ini ya, supaya lebih jelasnya, saya tunjukkan cat birunya itu seperti apa sih. Nah, ini dia ya kan. Nah, salah satu contohnya ya. Ini kebetulan saya dapat motor yang seger ya. Ini 2015, registrasi 2016. Contoh cat biru pada Ninja. Ini contoh dulu ya. Ini kan. Ini kan. Tuh, itu ya kan ya. Nah, itu ya contohnya dulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih fungsinya segel cat warna biru itu, Bang? Nah, ini contoh ya motor saya juga. Nanti ya, kebetulan saya di sini punya motor yang segar. Saya ini motor 2015, registrasi 2016, baru 3000 kilo, hampir 99% mulus seperti baru. Dan saya mau lihat cat warna birunya, segel warna birunya juga lengkap ya kan ya. Nah, saya jelaskan ya. Fungsi cat warna biru atau spidol pada warna biru pada motor yaitu pertama itu untuk quality control ya, karena di pabrikan ketika motor diproduksi ya tentu didampingi oleh atau dipasang oleh mekanik. Ya, meskipun peralatannya canggih pakai robot tapi tetap ya tenaga manusia juga tetap digunakan. Yang pertama tugasnya yaitu untuk quality control. Sebetulnya nih bukan cuma pada merek Kawasaki aja. Bukan cuma merek Kawasaki aja. Pada merek-merek motor yang lain juga sama kan. Contohnya ini contoh ya. Pada motor Suzuki. Kalau pada Kawasaki itu biru ya, terutama Kawasaki Ninja. Pada Suzuki itu warnanya putih. Nggak percaya, ini saya punya FU saya warna putih ya. Nih, lihat. Oke kan, kita cari FU-nya. Nah, ini saya punya FU. Ini contohnya ada warna putih ya, segel dari quality control. Nah, coba perhatikan ini. Nah, ya. Putih ya, 1. Nah, ini putih 2. Dan sebagainya ya. Jadi begini ya. Ketika dikencangkan si mekanik atau si operator perakitan mencolekkan cat atau spidol lah katakannya cat. Ini cat sih bukan spidol menurut saya. Seperti ini nih contoh nih. Mekanik ketika pasang kickstarter ya dikencangkan pakai pengencang mesin ya dikencangkan truk langsung dicolek sama cat ya atau spidol lah katakan cat menandakan bahwa ini udah dikencangkan dengan sempurna. Terus selanjutnya pemasangan ini ya. Seret ya udah dipasang nepel koplingnya set sempurna. Dan ini misalnya mesin tuh, bentar saya kasih senter dulu agak gelap. Tuh ya, biru itu engine maintain mesin ya dipasang, dikencangkan lalu dicat warna biru. Gunanya untuk apa sih Mister? Gunanya tentu untuk quality control bahwa udah dipastikan. Misalnya nih pasang cakram ya, piringan cakram dicat-cat warna biru tuh ya, ada biru-biru ya. Ditandai bahwa yang bersangkutan yang ditandai warna biru itu udah dikencangkan. Makanya area warna biru itu biasa terletak pada mur baut atau sambungan-sambungan atau bagian yang dikencangkan ya. Untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar sama si operator sama mekanik ketika proses perakitan sudah kencang. Nah itu tadi contoh pada motor yang seger ya, yang masih oke. Makanya nih banyak oknum dengan alasan supaya motor terlihat mahal pakai cat-cat warna biru. Nanti itu saya bahas ya. Sekarang kita lihat motor saya yang udah agak lama, nih udah agak lama. Ini kan 2015, registrasi 2016, masih 3000 kilo ya, masih kinyis-kinyis kayak baru dari dealer. Yang ini udah lama saya pakai. Nih, apakah cat warna birunya masih ada tersisa? Nah, contoh ada dong, tapi udah habis ya, udah hampir nggak kelihatan nih. Contoh ini ya, Gan ya. Nah ini sisa sedikit nih, tuh ya. Ini saya belum pernah buka ya, masih ada cat birunya tuh ya. Rata-rata di bagian mur baut ya, tuh ya. Ini udah dikencangkan, masih ada sisa dikit, sisanya hampir habis. Apalagi di sambungan ini udah nggak ada, namanya juga sering dibuka. Udah nggak ada. Ini cuma kelihatan sisa. Ya ini, ya. Ini ya, ini juga udah ada, udah hampir habis ya, hampir habis. Beda dengan ini ya, tuh yang masih catnya tuh ya, jelas ya. Tuh cat birunya jelas ya. Karena beda kesegaran ya, ini 2013.
sering banget dipakai. Ini 2015, registrasi 2016, dipakainya juga jarang ya. Jadi tentu segel yang pada motor ini, segel birunya masih awet. Apalagi yang motor saya yang satu ini udah repaint ulang pakai pilok ya kan ya. Jadi cat-cat birunya udah hampir nggak ada sama sekali ya. Hilang. Yang ini yang si Usro hilang, si Unyil tinggal dikit, si Pak Raden banyak. Nah, di sini fungsi segel biru yang saya sudah jelaskan tadi yaitu untuk quality control ya. Ketika proses di pabrikan sebelum dikirim ke dealer-dealer. Nggak lucu ya kalau misalnya lupa dikencangkan, dikirim ke dealer-dealer, terus ada yang beli, pas yang make bautnya copot, rodanya copot, cakramnya longgar, post stepnya longgar, itu bisa berbahaya ya, bisa berbahaya dan pasti ada tuntutan hukum ya kan ya ke pihak Kawasaki-nya. Jadi itu yang pertama, cat warna biru itu untuk quality control ya. Jadi pas tahap akhir memang quality controlnya dilihat dicek dari cat-cat itu bautnya sama murnya udah dikencangkan atau belum, atau bagian-bagian yang perlu dikencangkannya itu dipastikan udah dikencangkan atau belum. Nah, sekarang kita bahas ya. Kalau pada Suzuki kan tadi warnanya putih, pada Kawasaki warnanya biru. Jadi setiap pabrikan tentu ada ya cat-cat seperti itu, menandakan, memastikan bahwa sudah dikencangkan. Nah, terus sekarang apakah cat warna biru, terutama pada Kawasaki Ninja, menentukan motor bagus atau tidaknya, motor oke atau tidaknya, motor low kilometer atau tidaknya, motor jarang dipakai atau tidaknya? Nah, ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau cat birunya asli, seperti punya motor saya ini ya. Ini punya motor saya ini asli ya. Ini baru 3000 kilo, 3000-an. Terus sekitar 3000 kiloan kan ya. Dan ini benar-benar super mulus. Bahkan mesin pun belum pernah dibongkar, blok silinder pun belum dibongkar. Nah, terlihat salah satu contohnya ya dari itu cat atau spidol warna biru itu ya. Lihat ya. Ini karena motor jarang pakai nih, lihat nih ya. Ini 2016 produksi special edition, produksi terakhir. Bahkan bannya juga masih original bawaan pabrik ya kan ya. Bannya juga masih bawaan pabrik ya. Cuma kotor doang bekas dipakai kemarin saya ya. Nah, ini terlihat sekali segel-segel warna birunya ini sangat jelas ya, sangat jelas dan masih bening. Ya, bahkan selahan juga nggak pernah dicopot. Lihat ya, harus sinkron ya. Kalau colekannya seperti ini ya, mesin belum pernah dibongkar. Kalau yang udah dibongkar mungkin bisa bergeser. Kita lihat dan buktikan ya ini ya. Tuh kan mesinnya punya saya ini masih kinclong kan kayak baru tuh itu ya. Pengencangan area bagian penahan kopling ya, dan ini. Nah, kita center aja supaya jelas ya. Ya, pada bagian mesin udah jelas ini selahan, colekannya rata, masih jelas juga. Terus ini kita beranjak ke sini kan. Tuh lihat ya, ini cuma kotor doang dikit ya. Lihat, sinkron ya. Nih, bentar saya kasih lampu. Nah, antara ini dengan ini sinkron lihat. Tuh kan. Segelnya rata ya. Aduh, saya nggak ada yang bagangin lampu ya. Kalau syuting sendiri begini. Lihat ya. Coba perhatikan. Coba perhatikan antara si mur, nah ini mur yang ini ya, dengan poros baut ini ya, rata. Jadi ini lurus ya, ini poros ini ya, poros baut, dan ini mur rata. Kalau ini misalnya bergeser, si poros bautnya di sini ya, murnya di sini, berarti ini udah pernah dibongkar atau dikencangkan, dan ini juga pasti udah agak blel. Nah ini juga nih lihat ya, ini lurus, ada sisa sedikit di sini lurus set ya. Ini berarti masih segel karena wajar lah, ini kan 3000 kilo ya kan ya. Jadi kalau belum bongkar mesin misalnya ya wajar ya. Jadi memang saya dapat motor ini super segar, lihat karburatornya aja masih kinclong ya. Jadi mesinnya itu segelnya masih tersegel ya. Terbukti dari ininya juga ya, dari baut-baut dan murnya kencang dan kinclong ya catnya. Ya, bagian ini 1 ya, 2 sama bagian bawah tuh 3 ya. Tuh. Bagian bawah ya tuh ya. Itu ya. Kencang ya, masih ada ya biru. Sementara kalau yang sudah sering dibongkar, contohnya motor saya ini udah nggak ada ya, karena udah sering dibongkar ya. Makanya tadi sisa cuma ini itu pun dikit ya, nggak banyak. Karena memang sering dibongkar ya, sering dibongkar karena udah lama juga termakan waktu karena cuci, pasti lama-lama blel ya, atau lama-lama luntur. Nah, pada cakram juga ada ini biru ya, selang ini juga biru tuh, biru-biru ya pada baut-baut piringan ya kan ya. Nah, mungkin ada pertanyaan di benak kita, Bang, apakah cat biru bisa jadi patokan atau cat putih bisa jadi patokan ya ketika membeli motor Suzuki atau Kawasaki?
Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Tapi karena banyak oknum dalam tanda kutip yang pingin menjual motor mahal, dia cat biru sendiri, beli kaleng cat warna biru seperti itu, dicolek-colek. Tapi kita harus bedain lah, cat yang benar-benar ya baru dengan cat yang ya ini walaupun jarang dipakai, tetapi ya ada belel-belel sedikit ya. Ada belel-belel sedikit jadi birunya, ada belel-belel sedikit ya karena ini cuma dicolek sama kuas kecil doang. Ada belel sedikit masih wajar ya kan ya. Jadi kalau kinclong banget itu tidak mungkin. Karena banyak oknum yang jual itu pedagang karena pingin ninjanya terlihat langka atau terlihat rare item atau terlihat antik, dia cat biru sendiri ya dengan alasan menipu, bukan menipu ya, mengelabui lah katakannya seperti itu. Kalau menipu terlalu frontal ya, mengelabui konsumen yang membeli, wah ini masih segel ya cat-catnya, ya nggak mungkin juga ya kan ya, seperti itu. Kebetulan saya mau kasih contoh, ini semua motor saya kan 99% standar, tapi udah saya ganti pakai gear. Cuma ganti ini doang, gear sama rantai SSS, dan di sini kan ada segel biru. Ini karena udah dibongkar segel birunya jadi luntur sedikit nih, lihat ya kalau gak percaya. Tuh, segel birunya tinggal dikit ya kan ya. Karena udah ini tadinya ada segel biru, karena saya ganti gear, sekali aja dibuka udah birunya hilang ya, tinggal sedikit begitu ya. Jadi bisa dipastikan tuh bahkan yang atasnya aja udah hilang. Ini padahal baru loh ya. Tuh ya, baru 3.000 kalau udah diganti tetap ininya agak ngelotok ya. Jadi gitu ya kan kesimpulannya, cat warna biru kalau kita mau membeli motor Ninja ya, atau cat putih kalau mau beli motor Suzuki, itu salah satu patokan dari sekian patokan ya. Jadi tidak baku, tidak harus lihat cat biru pasti bagus, enggak. Itu hanya salah satu atau sebagian kecil ya. Karena kilometer yang rendah belum tentu, bisa aja kan speedometernya beli baru atau speedometernya dulu pas beli dia tidak dipasang. Terus cat biru bisa aja pas bagian cat birunya dia nggak pernah cuci jadi supaya kelihatan baru, atau dicat lagi, beli cat dicolek lagi supaya kelihatan baru. Intinya kalau mau membeli motor boleh kita melihat dari cat biru, boleh kita lihat dari kilometer, tapi yang penting dari keseluruhan ya. Kayak motor saya ini ya, ini contoh kan saya 3.000 kilo, bannya masih original, mesinnya juga kinclong-kinclong sampai bagian-bagian dalamnya kan ya tuh. Bahkan jok ketika dibuka bagian dalamnya juga masih mulus, masih kinclong gini ya kan ya. Jadi pastikan ketika membeli motor itu seluruhnya ya. Lihat dari mesin, lihat dari tampilan secara keseluruhan, baru setelah itu kita cek segel warna birunya, kilometernya. Karena segel warna biru dengan kilometer itu bisa dimanipulasi. Bisa aja beli speedometer bekas yang kilometernya masih rendah, atau pas beli dia nggak pernah pakai speedometer jadi kilometernya terlihat rendah terus, atau catnya udah dicat. Pastikan ya catnya itu kalian bisa ngebedain lah. Masa iya motor 2011 atau 2010 catnya birunya terlalu jelas banget, apalagi pada bagian roda. Bagian roda saya pengencangan baut roda udah nggak ada. Udah nggak ada itu, apalagi curiga ya pada bagian roda. Motor lama masih ada, punya saya aja yang 3.000 kiloan udah nggak ada ya kan ya. Jadi itu kan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini terbukti pada motor saya, setelaten apapun saya ini cat birunya tetap beladus ya, tetap ini ya belel, tetap luntur ya kan ya. Ini sebagai bukti yang masih segar aja, sebagian udah ada yang luntur ya kan. Jadi itu aja ya, mudah-mudahan misteri tentang cat segel warna biru pada baut dan mur Kawasaki Ninja, dan juga ada pada Suzuki itu sudah saya tadi buktikan ya. Mudah-mudahan menjawab kebingungan atau ketidaktahuan kita selama ini. Pokoknya mantap kan ya. Itu aja, mungkin ikutin terus pemaparan Mister, akan ada info-info terupdate dari Mister ya. Mudah-mudahan penjelasan Mister yang sederhana ini bermanfaat. Kalau ada kurang kata atau lebih kata mohon dimaafkan ya kan ya. Masukan, koreksi silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebagai bonus itu piala pas saya dulu masih aktif di balap. Sebagian ada di gudang. Mantap ya Gan ya. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro, si Mister. Sukses buat kita semua.